Nah, berikut video yang lagi viral di TikTok ya guys, ibu-ibu yang dikejar oleh Desi Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita semangat lagi, kita semangat kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang detik-detik akhir tahun OJK keluarkan peraturan terbaru lagi untuk pay letter. Nah, apa aja isinya dan pay letter apa saja yang legal dimaksud oleh OJK? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, berikut video yang lagi viral di TikTok ya guys, ibu-ibu yang dikejar oleh Desi Mekar. Ibu ini lari bersama anaknya kejar-kejaran keliling kampung. Informasinya, ibu ini sebenarnya bukan tidak niat untuk membayar, tapi memang keadaan belum bisa untuk membayarkannya. Nah, lagi penagihan dari DC Bank Mega yang arogan, tidak mematuhi aturan menagih malam-malam serta tidak sesuai dengan tagihan. Awalnya 20 juta jadi 32 juta. Nah, yang mengatakan bahwa DC dari kartu kredit Bank Mega itu tidak datang, itu datang teman-teman ya. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa apakah kartu kredit itu berbeda dengan pinjol, itu saya jawab adalah berbeda. Tetap pasti ada DC lapangannya. Nah, itu dua video yang berbeda teman-teman ya. Yang pertama itu video dari Desi Mekar yang viral di TikTok yang menagih sampai ibunya lari bersama anaknya. Kadang-kadang sedih juga melihat seperti ini ya. Tapi kadang-kadang yang perlu dikasih informasi dan perlu dievaluasi lagi itu adalah DC-nya. Karena kebanyakan dari Desi Mekar ini tidak banyak yang sesuai dengan SOP, sehingga banyak orang yang lari dan ketakutan ketika ditagih sama mereka. Dan yang kedua ini adalah penagihan dari kartu kredit Bank Mega. Banyak yang bertanya sama saya ya, Mbak, kartu kredit ini ada DC-nya nggak? Gimana kalau gak bayar kartu kredit? Gimana kalau seandainya mau melunaskan kartu kredit? Nah, banyak sekali saya selalu informasikan kartu kredit itu berbeda dengan pinjol. Kartu kredit itu di bawah naungan dari bank. Kalau DC-nya menagih seperti ini, jelas ketika kita videokan, kemudian kita lapor kepada Bank Meganya, kepada OJK-nya, mereka akan disanksi karena peraturan perbankan itu jelas teman-teman, nggak bisa main-main kayak pinjol. Penagihannya harus sesuai SOP, tidak boleh malam-malam dan tidak boleh mengintimidasi. Kalau sudah mengintimidasi seperti ini, siap-siap aja DC-nya pasti akan langsung dipecat. Gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang menghadapi keadaan seperti ini di akhir tahun, jangan kaget. Sebenarnya hal seperti ini sudah sering terjadi sebelum akhir tahun juga. Tetapi menjelang akhir tahun ini retensinya tuh lebih besar. Apalagi buat yang udah galbay lama seperti saya contohnya ya. Mungkin saya sudah tidak lagi ditagih, tetapi untuk penawaran pinjol itu setiap harinya luar biasa. Per menit teleponnya. Cuma saya abaikan saja. Yang seperti ini nggak usah terlalu kita pusingkan. Biarkan saja dia mau nelpon 10 kali, 15 kali dalam 1 menit itu silahkan. Ya, yang penting jangan pernah diangkat, abaikan, kalau bisa diblokir. Kalau blokir juga capek, yaudah biarkan aja sampai dia capek. Ya, karena emang ini fenomena akhir tahun, mereka ngejar target, pastinya mereka ngejar bonus ataupun mau menikmati akhir tahun mereka. Yang jelas jangan pernah terpancing dengan apapun. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Dan yang terbaru lagi teman-teman nih, kemarin teman-teman ya, OJK sudah mengeluarkan peraturan terbaru khusus untuk pay letter, dan ini berlaku di 15 Desember 2025 sampai nanti seterusnya. Seperti biasa, detik-detik akhir tahun ini OJK pasti akan mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru. Seperti di akhir tahun 2024 juga peraturan terbaru, dan sekarang khusus untuk pay letter juga ada peraturan terbaru. Nah, kita bacakan dulu peraturan apa yang mengikat untuk pay letter ini. Nah, seperti ini informasinya, OJK rilis POJK 32 tahun 2025, aturan baru penyelenggara pay letter. Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam POJK nomor 32 tahun 2025 tentang penyelenggara BNPL yang mulai berlaku sejak diundang-undangkan pada 15 Desember 2025. Saya coba cari ini di situsnya OJK, ternyata belum dimasukkan
ke dalam situsnya. Kemungkinan next kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk isinya ya. Di sini diungkapkan bahwa penyelenggara BNPL hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan. Artinya hanya sebagian pinjol-pinjol itu pun yang legal dan bank-bank umum, bank konvensional ya. Terus lagi, bank umum dapat menyelenggara BNPL dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank. Artinya jika bank itu mengeluarkan paylater itu adalah produk perbankan. Sepertinya sudah berjalan sampai saat ini ya. Sementara perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Contohnya seperti Kredivo, Akulaku, ataupun beberapa multifinance atau leasing yang memang belum melaporkan paylater mereka kepada OJK. Nah, itu untuk sekarang masih ilegal kalau mereka belum melaporkannya kepada OJK, karena disebutkan penyelenggaraan BNPL wajib dilakukan secara konvensional menurut prinsip dari syariah. Itu informasinya ya. Nah, dalam peraturannya juga dicantumkan bahwa ada ketentuan mekanisme penagihan, pelaporan kepada OJK, dan ketentuan penghentian penyelenggara paylater baik atas inisiatif penyelenggara atau atas perintah OJK. Berarti sebelumnya paylater-paylater yang berdiri itu belum ada ketentuan khususnya. Sekarang ini ketentuannya sudah terpisah dengan pinjol, otomatis dia akan berdiri sendiri dan itu pun di bawah naungan bank langsung ataupun multifinance yang memang sudah terdaftar di OJK. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ketahui, untuk hutang dari pinjol dan paylater itu sudah menyentuh angka ratusan triliun, 101,3 triliun yang beredar saat ini teman-teman ya. Dan untuk hutang paylaternya sendiri sudah menyentuh angka 25 triliun, berarti sisanya itu adalah pinjol. Tetapi untuk per Desember ini diyakini pasti angkanya lebih naik lagi. Nah, kalau kita lihat dari peraturan OJK ini, berarti hanya ada beberapa saja paylater dalam kategori legal. Nah, untuk itu saya bacakan beberapa pinjol-pinjol yang memang ini adalah legal per 2025 menurut dari peraturan OJK. Di luar dari ini berarti dia termasuk ilegal ataupun sekarang sedang masa pelaporan izin kepada OJK. Nah, saya bacakan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah Akulaku Paylater, kemudian Kredivo, lanjut lagi Julo, Indodana, Isi Cash, Ada Kami, Rupiah Cepat, Toko Modal, Modalku, Alami, Amanah, dan Kaswa. Nah, itu adalah paylater-paylater resmi di bawah naungan OJK yang sudah benar-benar berizin. Jadi di luar dari itu paylaternya belum berizin. Contoh ya, seperti TikTok paylater, kemudian lagi Traveloka paylater. Mungkin saat ini mereka sedang masa pembuatan izin kepada OJK. Selebihnya itu mungkin seperti aplikasi-aplikasi dana yang mengeluarkan paylaternya. Kalau memang belum masuk ke dalam OJK berarti dia termasuk yang ilegal. Jadi teman-teman semua pengguna paylater wajib update, karena ada beberapa informasi dari teman-teman, ada beberapa paylater yang memang tidak ada DC lapangannya. Salah satunya itu kayak Dana Paylater ataupun aplikasi-aplikasi lain di luar dari pinjol yang memang mengeluarkan paylater itu hampir tidak ada DC lapangannya karena mereka belum berizin. Jadi kalau seandainya mau digalbekan, galbekan aja dulu. Yang penting kalian harus kuat mental saja menjelang akhir tahun. Yakin pasti bunganya menjadi jadi, penagihannya menjadi jadi, tapi fokus yang namanya bunga dan juga teror itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi menjelang akhir tahun, karena pasti banyak sekali pengguna paylater yang akan mengambil limit di paylater ini. Ingat, jangan gunakan pinjol untuk hidup hedon kalian. Ingat, jangan gunakan paylater untuk kalian bersenang-senang, karena pastinya kalian akan bangkrut selama bertahun-tahun dan itu sudah banyak korbannya. Jadi lebih bijak lagi dan lebih semangat lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.